Ini pas nanti dikeluarin tuh langsung kempes ininya. Iya. Jangan harus ya ada lah. Enggak maksudnya ininya langsung. Kan dia adjustment lagi urat-uratnya fokus apa. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu lagi bersama saya Kak Rose di tanggal cantik ini 22.02.2022 ya. Dan sama-sama hari ini kita akan rumpi No Secret. Rumpi di tanggal cantik ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita yang paling baru hari ini adalah kabar bahagia dari keluarga Atta dan Aurel yang baru saja dikaruniai bayi perempuan ya. Tadi pagi dia sudah posting lahir di tanggal 22 bulan 2 2022 ya, Malaikat Hidupku. Sekaligus juga dia pada foto ini juga dia kayaknya meluncurkan lagu ciptaannya nih gitu ya. Malaikat Hidupku judulnya kalau nggak salah ya. Ini juga sudah keluar nih postingan oma-omanya ya. Oma-omanya yang hits dua-duanya menggendong baby tapi belum kelihatan wajahnya. Tapi rambutnya tebel banget ya ampun lebat rambutnya hitam ya. Ini kalau dari postingannya sama ya kasih tahu bahwa ini bayinya lahir beratnya 3 lebih ya. 3, berapa gitu ya. Terus habis gitu ya inilah postingannya cantik-cantik pakai baju pink semuanya ya dan memang pada saat kemarin itu juga sudah dibuat di vlognya Atta ya dan seperti rencananya dia membuk beberapa kamar gitu ya supaya nanti oma-omanya ini semua bisa turut mendampingi biar karena dia kan keluarganya banyak ya kata Atta waktu itu kita undang ya memang rencananya begitu kenapa takutnya nanti kalau cuma satu kamar yang ini kenapa yang itu enggak ya jadi supaya adil ada beberapa kamar kenapa? Satu lantai. Satu lantai. Selamat berbahagia ya buat Atta, Aurel, Mimi, Ashanti semuanya ya. Dan juga Ibu Geni, Ibu Gen ya. Dan Pak Halilintar tentunya. Dan bapak-bapaknya semua. Aduh banyak banget ya kalau mesti disebutin ya. Oke baik. Yang berikutnya, berita berikutnya ini dari dunia maya yang lagi ramai dari sejak kemarin. Ini seputar berita dari Mawar Afi. Ini ceritanya wow, cerita tentang gitu. Jadi Mawar ini kemarin posting. Kemarin ya dia posting sebuah kayak tulisan puisi gitu ya. Tadinya kita menduga-duga ini apa gitu ya. Tapi bagus ya coba kalau kita baca ya. Hampir 1 dekade bertahan dengan masalah yang hampir sama. Tidak sekali hati yang terbagi. Aku diam tak pernah bercerita. Semata-mata aku percaya manusia sejatinya akan berubah. Tapi mungkin itu mereka, bukan punyaku, bukan milikku. Hanya mereka yang berubah. Dia tidak. Tapi cukuplah kamu berjibaku dengan nafsumu. Tak perlu kamu lukai aku dengan segala omong kosong. Mata telinga hati ini tidak bisa kamu bohongi. Mereka akan melihat siapa yang bermain api. Terakhir dong, kukira kau rumah, ternyata toilet umum. Aduh, ya jadi ada apa sih sebenarnya ya? Jadi ada postingan-postingan Mawar kemudian berikutnya ini salah satunya yang kemarin juga dia selfie terus dia bilang gini ya kalau lawannya Dakyung aku mengubur diriku dalam-dalam geser aja cakapan dia kok gitu ya. Banyak netizen yang bertanya di bawah dan ada netizen-netizen juga yang menjelaskan bahwa ternyata kabarnya kayaknya gosipnya gitu ya. Pasangannya mantannya jadi Mawar Afi ini baru bercerai di Januari kemarin tanggal 11 Januari dia baru cerai. Suratnya baru diambil tanggal 21. Tapi kemarin mantannya itu menikah lagi dengan mantan mbak yang ada di rumah gitu. Ini. Oh wow gitu ya. Jadi ini ya bahkan ada fotonya di makeup artisnya ya di WO-nya gitu ya. Nah ini semua foto mantannya dan istri barunya yang ada di Instagram wedding organizer-nya itu di like semua sama Mawar ya. Mengundang netizen untuk silaturahmi ke situ ingin melihat siapa sih, ada apa sih, gitu ya. Terus dia juga si Mawar ini juga nulis komen ya. Selamat terus menitipkan mantannya itu ke si Mbak ini gitu ya. Dia bilang padahal Mbak aku sudah menganggapmu sebagai adik loh gitu ya kan ya. Sudah saya anggap adik sendiri malahan hehehe katanya. Alhamdulillah cantik sekali, titip nih dia sebut nama suaminya begitu ya. Terus habis gitu dia bilang katanya banyak yang nge-tag ke saya tapi saya nggak bisa balas mention bapaknya anak-anak karena sudah diblok sama mantan. Oh dan juga diblok sama mantan tetehnya anak-anak katanya gitu. Terus ada ceritanya lagi jadi gini nih ceritanya ya. Jadi si
mantan itu katanya, itu yang bawa si teteh-teteh ini untuk kerja di situ jagain anak-anak. Itu ceritanya si Mawar ya. Terus kadang-kadang tuh suka ngambek pulang gitu, ya kan. Mawar pikir tadinya, oh mungkin dia lagi berantem sama pacarnya. Soalnya pas dia pegang handphone dia bete, dia pulang. Terus dibujuk lah sama si mantannya ini, sama bapaknya anak-anak. Dibujuk, datang lagi si Mbak, ya kan. Ngambek lagi gitu ya. Si Mbak pulang. Terakhir dia begitulah, dibujuk sama si bapak, balik lagi. Terakhir si Mbak ngambek 2 minggu pulang. Bapaknya nyusul, bujuk, begitu balik, Mawarnya yang ditalak katanya gitu. Itu tapi ceritanya dia, aku nggak tahu ya. Nanti kita tanya gitu ya. Nih di komentarnya. Mantan suami saya yang bawa ke rumah kerja sama ibunya juga 1 bulan kerja pulang terus dibujuk-bujuk lagi sama mantan suami balik sebulan pulang. Terus hilang 2 bulan, tiba-tiba mantan suami bilang mau balik kerja. 2 minggu pulang, lalu saya ditalak katanya gitu. Aduh, gitu ya. Terus apalagi sih, ini ada lagi jawaban Mawar. Pokoknya inilah kira-kira ceritanya gitu ya. Panjang banget. Akhirnya karena banyak orang kepo, banyak media yang ingin tanya langsung klarifikasi. Emang ceritanya kayak gimana sih yang dia bagikan itu. Dia bilang udahlah aku mau liburan dulu gitu ya. Karena dia lebih concern kepada kondisi psikisnya dan juga anak-anak. Hikmahnya apa dari ini semua? Ya udah kalau kita cari mbak, mendingan ibu-ibu ini yang cari ya. Jangan suruh bapak-bapak yang cari gitu ya di rumah. Oke, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Kita lihat dulu profilnya. Dena Devanka berikut ini. Dena Devanka, perempuan berusia 37 tahun ini 17 Februari kemarin resmi bercerai dari Jonathan Frizzy atau Ijong setelah lebih dari 9 tahun menikah, 7 tahun berpacaran, serta dikaruniai 3 orang anak. Dalam sidang putusan perceraian, hak asuh jatuh ke tangan Dena, sedangkan Ijong diwajibkan memberi nafkah sebesar 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, namun pihak Ijong melalui pamannya Benny Simanjuntak mengaku keberatan dan akan mengajukan banding. Dena yang mendapat kiriman kue dari teman-temannya bertuliskan Just Divorce ini mengklarifikasi sudah mengajukan pergantian nama Frizzy dari akun Instagramnya sejak pertengahan 2021, namun masih diurus pihak Instagram. Ia juga mengaku sakit hati karena Ijong menunjukkan ketidakpedulian saat dirinya positif COVID-19. Benarkah Dena Devanka sedang dekat dengan seorang pengusaha? Dan bagaimana jika terjadi drama perebutan hak asuh anak usai pihak Ijong mengajukan banding? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Dena Devanka ya, yang kemarin baru saja menyandang status baru. Single ya? Single. Ibu dari 3 anak, single gitu ya. Ada artikelnya, pada saat udah ketok palu besokannya kalau nggak salah pamer kue. Ini kue dikasih teman ya? Iya. Gitu ya. Bunyinya adalah, apa bunyi tulisannya? Just divorce, apa? I do, I did, I did. I'm done. Itu lucu banget sih, dari teman-teman itu. Dari sahabat-sahabat Dari aku. sahabat-sahabat. Jadi apa yang kamu lakukan pada saat akhirnya nih setelah berbulan-bulan, lama banget kan ya soalnya prosesnya ya, penuh drama dan air mata. Pastinya kita makan-makan sama tim lawyer, sama keluarga aku juga. Terus karena kalau sahabat kan banyak nih, mesti dikumpulinin, nanti kita mesti cari waktu bareng. Tapi itu dia dari mereka, ya udah kirim aja deh kuenya. Jadi aku kaget, ini apaan sih gitu, kue apa? Tapi posting, ya udah aku story sampai mereka bilang udah ya gitu kan, malu juga nih gitu, kesannya kayaknya aku celebrate banget. Ini mesti posting di feed nggak bisa katanya, dan disebut nama kita ya katanya. Gitu ya. Tapi kamu sendiri, apa yang kamu sempat ada ngerasa apa pada saat udah pada pulang semua gitu? Ngerasa apa nggak sih? Ini kan soalnya kamu masuki hal baru dalam kehidupan kamu setelah proses yang sebenarnya sih rasanya sama aja ya, karena pada saat pulang ke rumah ya seperti biasa aku sama anak-anak gitu, nggak ada bedanya gitu. Terus karena udah lama juga seperti ini kan kondisinya gitu, yang pasti sih aku dan keluarga ya inilah lega akhirnya, semua tuntutan aku juga dikabulkan oleh majelis hakim gitu. Tapi kabarnya masih serumah waktu itu terakhir pas proses cerai kan masih ini masih juga seperti itu. Iya, statusnya sih masih satu Jadi rumah. rencana ke depannya gimana nih soal rumah Itu ini? dia, kita belum cari waktu karena kata mantan suami juga ntar setelah putusan baru akan bicara. Jadi kita aku dan keluarga masih nunggu nih kapan mau ngomongnya. Udah seminggu ya ini ya dari putusan. Belum ada. Hari belum Kamis ada lalu waktu. belum sih.
belum ada. Deg-degan nggak sih? Ntar waktu ketemu lagi, aduh ntar pasti ada, pasti masih ada. Gitu kan. Gitu kan? gimana? Ya masih ada, ya namanya juga pernah jadi pasangan, pasti kan ada rasa, entah rasa apa gitu. Rasa, Iya, ya enggak sih, kalau deg-degan lagi atau apa enggak kayaknya. rasa takut berantem lagi gitu kan. Iya, lebih takut ke sana sih. Takut ribut lagi gitu ya. Tapi sudah ada omongan nanti gimana? Apakah rumah dijual dibagi dua atau memang itu anak-anak nanti di situ sama ibunya? Sementara ini sih memang aku sama anak-anak di sana gitu. Kalaupun memang ada rencana dijual ya kita akan di sana sampai rumah itu terjual gitu. Kamu nggak masalah dengan itu? Nggak masalah sih. Nggak ada gitu masalah, loh. ya? Toh rumah itu juga memang kegedean lah untuk aku dan anak-anak gitu ya kan. Ini stay di situ karena kan dedeknya juga sekolahnya masih di dekat Dekat situ. situ. Jadi masih selesaiin dulu sampai lulus TK-nya. Kamu nggak ada masalah? Iya. Nggak ada masalah kok. Nggak ada Yang penting udah selesai gitu ya. Tadi postingan kamu juga usai cerai dan kamu juga klarifikasi seputar nama Frizi gitu ya di Instagram. Ya. Jadi nama akunnya ada Frizinya, Ya. tapi namanya di bawah udah nggak pakai ya. Ya. Udah Dena Devanka apa gitu kan Mm-mm. namanya ya. Emang benar kamu katanya udah ngurus pergantian nama akun itu dari sejak Banget dari Juni. sejak kamu berencana ngajuin gugatan atau gimana? Iya, jadi dari mulai gonjang-ganjing ya kan, bulan Juni tuh aku langsung cari Oh gitu? inilah, cari Dari mulai gonjang-ganjing Iya. udah mulai nyari? Oke. Terus dari bulan Juni tuh udah langsung cari, oke dapet nih gitu kan. Akhirnya cobalah gitu. Oh iya oke, mungkin masihnya kenapa nih gitu kan, karena aku juga bilang kalau iya nih saya waktu itu kan masih istri ya gitu, tapi boleh nggak aku mau ini gitu. Jawabannya apa? Oh iya ntar nggak dibales gitu loh. Lama gitu ya, jadi masih proses. Iya betul, terus udah gitu mungkin sibuk juga karena yang aku hubungin itu memang orang penting juga lah di Instagram gitu. Terus akhirnya mungkin karena sempat viral juga, aku bikin story dan aku bikin ini ternyata thanks God-nya ada yang nolongin nih gitu bisa? loh. Iya, dan ini orang lain lah gitu loh. Oke. Oh. Karena dia ya bilang, aku yang bantuin ganti namanya Tina jadi Kana bisa nih ya? gitu. Ya udah langsung diproses sih. Udah ganti belum? Belum lagi diproses. Lagi sekarang. diproses. Jadi hikmahnya adalah Ada. kalau punya akun Instagram, sosial media, udahlah pakai nama sendiri Nama aja. sendiri, benar banget. Tapi ganggu nggak sih? Banyak orang yang nggak tahu kan bahwa kamu emang sudah berusaha mengganti nama akun, Iya. tapi itu nggak segampang itu karena sudah centang biru Yes. gitu ya. Ada yang bilang, oh belum move on. Udah nggak usah pakai gitu-gitu. Buat ganggu nggak buat kamu? Ganggu sih, kesel. Kadang-kadang aku pengen reply satu-satu gitu. Aduh, kok kayaknya nggak ini sih. Kenapa masih kesannya kayak aku masih mau pakai nama itu seterusnya. Enggak kok. Nama aku juga, nama sendiri juga bagus. Terus kamu kan di waktu pada saat kemarin selesai putusan, terus kamu kan ada ditanya wartawan gitu. Tapi kamu ada beberapa kali menegaskan bahwa aku loh ya, aku yang menggugat ya. Jangan lupa. Iya, benar. Kenapa kamu merasa perlu itu kamu tekankan bahwa yang menggugat adalah kamu? Iya, dalam karena perceraian ini? saya nggak mau kalau ada statement atau sepertinya saya yang diceraikan Digugat, gitu loh. Karena memang aku pernah dengar di berita juga yang Ijong menceraikan gitu. Jadi enggak, ini kan aku yang menggugat, berarti aku yang menceraikan, aku yang bayar biaya sidang segala macem gitu loh. Jadi ini artinya putusan hakim itu berdasarkan mengabulkan gugatan kamu, Iya. gitu ya? Kan ada tuh ya, kalau kemarin juga kan melihat ada yang akan dibanding juga, terutama mengenai putusan masalah anak, masalah tunjangan. bulanan, tunjangan bulanan gitu. Emang awal-awalnya nggak ngobrol sebelum ini atau? Waktu itu kita sempat mau ngobrol, bikin kesepakatan, tapi akhirnya emosi, masalah emosi. Ya. Akhirnya bubar. Gitu. Tadinya padahal mau baik-baik nih, ayo kita Mau bikin. baik-baik gitu kan. Akhirnya ya udah, kalau gitu berarti ya kita jalannya ya udah di pengadilan terus gitu. Oh. Jadi Kan ada yang mengatakan juga bahwa Dena kan nggak ngajuin hak asuh anak, dia mengajukan hak perwalian. Oh, Sebetulnya enggak. kayak gitu nggak sih atau gimana? enggak lah, makanya aku bilang harus dilihat dong, dibaca gugatan saya seperti apa. Karena kan di situ di pasal 105, sampai apa loh? Ya, Itu paling ada ya. pasal aku di situ untuk pemeliharaan. Pemeliharaan itu ya hak asuh anak dan juga Oh. perwalian. Nah, gitu ya, jadi dua-duanya. Nah, kalau misalnya ada banding, berarti kan akan ada sidang lagi ya, Bu? Nah itu dia, mungkin harus dipikir-pikir ya, karena banding itu prosesnya lama loh. Lama banget. Yang dipikir-pikir bukan kamu kan, pihak yang ngajuin banding. Iya. maksudnya. Setidaknya 6 bulan setahun tuh bisa gitu. Nggak, sebenarnya setelah ketok palu gitu ya, sudah ada datang ke masing-masing keluarga gitu nggak sih? Pamit. Belum. Ada rencana tapi? Aku ada rencana, memang pengen sama mama aku atau mungkin sama sahabat aku ditemenin ke keluarganya gitu. Untuk pamit, Pastilah ya. mau bagaimanapun juga kan sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup aku Iya, gitu ya. iya.
Ya, itu baik-baik, awalnya baik-baik, Baik-baik. di akhirnya juga Iya. dengan baik-baik. Ini ada artikel lagi nih. Ini sempat kita, kalau ini kita mau klarifikasi. Ini ada artikel soal cerita Dena dapat verbal abuse dari Jonathan saat COVID-19. Kan kamu sempat posting buat bapaknya anak-anak. Oh. Jangan sakitin aku gini sih, Pak. Jangan ngeluarkan lagi lah kata-kata yang menyakiti gitu ya. Ada yang balas terusan set gitu ya. Udah jangan ganggu-ganggu lagi kerja gitu. Ada itu. Your words is hurt more, apa ya? Iya. Itulah kata-kata lebih menyakitkan. Iya. Ya udahlah nggak usah pakai kata-kata lagi untuk menyakiti gitu. Bener emang kamu menghubungi kru-kru? Oh enggak lah, ya ampun, enggak lah, enggak ada kayak gitu. Justru aku juga bingung karena pada saat itu kan dia pergi aja. Kalau memang pergi kan pergi aja gitu ya dari rumah gitu. Terus sampai berapa hari tiba-tiba aku ada lihat, oh ternyata dia di Bali, oh ternyata di Bali gitu, ada photoshoot inilah gitu. Terus kemudian di akhir minggu saya tuh Sabtu itu hari Minggu saya bilang saya positif nih, tolong dong diurus anaknya untuk PCR segala macem karena saya nggak bisa keluar kamar kan segala macem gitu. Ternyata dia baru pulang tuh hari Senin karena di reschedule lah, delay segala macem gitu. Nah begitu tahu saya positif, bukannya ya saya nggak minta diperhatiin juga sih karena udah nggak bisa perhatian kan gitu. Tapi itu dia ada kata-kata yang kayaknya kurang enak lah untuk orang sakit gitu ya. Maksudnya ini kan sudah di akhir pernikahan. Terus saya juga lagi sakit juga. Masa sih nggak bisa baik sedikit aja gitu loh ya kan? Gitu. Tone down lah, turunin Iya, gitu ya. gitu. Mesti bilang ya urus aja sakitnya sendiri atau apa gitu. Padahal maksudnya urusin anak-anak, tolong urusin Iya, anak gitu. mungkin saya suruh sakit sendiri, sakitnya urus sendiri Oh. gitu. Tapi begitu pulang pun ke Jakarta, untungnya anak-anak dan semuanya Mbak negatif ya. Itu pun heboh tuh Kak Ros. Ibaratnya oh saya tuh nggak boleh namanya keluar kamar atau apa gitu. Jadi saya bilang ya udah deh, daripada saya bingung kan kalau mau keluar kamar ngambil makanan kan pasti kita buka pintu. Jadi bingung kan. Ya udahlah kalau gitu mendingan aku ngungsi. Jadi aku ngungsi nih dari rumah sampai beberapa hari. Sampai berapa waktu itu ya. Tapi ya itulah perjalanan hidup ya gitu ya. Nah ini kalau kita mau agak sedikit flashback nih, kalau kamu melihat lagi cuplikan, ini rasa apa yang masih muncul ketika melihat ini? Gitu, kita lihat. Terus kayaknya untuk masa tua emang aku cocoknya sama tipe seperti Dena gitu. Seperti dia yang lebih seperti keibuan. Gemong, lebih keibuan. Terus sekarang semenjak punya anak 2 ya kan kembar, aku ngelihat ternyata dia emang cocok banget jadi ibu dari anak-anak aku. Karena itu kamu berniat untuk bikin anak kembar lagi ya? Satu aja cukup. Satu aja cukup, benar? Benar. Kalau Dena nonton, kamu ngomong apa buat Dena ucapan terima kasih? Nonton sih kayaknya. Bilang apa? Apa? Bilang apa? Bilang apa ya? Ipin. Iya. Oh, panggilannya Ipin. Oh, Ipin sama Ipin. Hai Ipin, tepuk tangan dong buat Dena. Lagi hamil. Apa yang membuat kamu akhirnya mau dipersunting sama Ijong? Dia baik banget ya, terus sama keluarga aku juga luar biasa, terus dan ternyata dia ayah yang baik dan juga suami yang baik. So sweet. Jadi nggak manggil itu lagi ya sekarang ya? Enggak. Apa ya kamu ngeliat itu kan kenangan pada saat manis Mas? Iya, di saat-saat indah. Saat Rasa yang indah. pernah ada tapi sudah hilang lah. Sekarang ngeliat itu gimana, Mak? Rasa kehilangan, sedih karena momen itu sudah tidak ada atau ya masih lucu aja gitu? Mungkin kalau ditanya 2-3 bulan yang lalu mungkin masih berasa gimana ya. Oh, Tapi gitu ya. kalau sekarang sih enggak ya. Karena aku pikir memang jodohnya sudah sampai sini. Memang ini jalan yang terbaik untuk kita berdua. Atau kalau dipaksakan juga kayaknya udah nggak bisa sih. Gitu. Jadi kamu udah lebih apa ya, lebih hatinya sudah lebih Iya, damai karena gitu. terakhir kali kita ketemu kan ya, aku bilang kan aku masih struggling nih Iya, gitu. iya, Tapi iya. sekarang aku udah fine. Udah lebih mending. Yes. Oke. Nah kalau berarti kalau ditunjukin foto ini masih nggak apa-apa ya? Set. Wow. Aduh, ini kalau ngelihat sosok bapaknya anak-anak tuh Iya. sekarang gimana? Rasa apa yang masih tersisa? Masih ada rasa sedih? Apa rasa kesel? Atau rasa lelah? Aku harap dia bisa menjaga dirinya nanti. Gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia, nanti kalau kamu sampai ada apa-apa, kabarin aku sama anak-anak. Maksudnya ada apapun ya, in anything gitu loh. Karena Kenapa? saat kemarin itu dia sempat agak sempat sakit, terus sempat masuk
rumah sakit atau gimana ya, aku nggak tahu. Saya bilang kok nggak bilang gitu, bilangnya ke sahabat kita. Jadi aku bilang untuk kedepannya kalau memang kamu lagi sakit atau kenapa, apapun itu deh gitu loh, let me know gitu loh. Maksudnya Biar apa? aku akan bantu apa yang aku bisa bantu, Kak Ros. Nah, Iya, ya ampun, maksudnya kenapa aku nanya gitu? Kenapa kamu baik sekali masih? ya nggak tahu maksudnya Daniel ngapa geleng-geleng? gitu kan. ya nggak, karena kan kalau lagi ya itu kan papanya anak-anak. Jadi ini untuk anak-anak gitu ya. Untuk anak-anak karena apapun yang terjadi dengan bapaknya, ibunya ya kalian berdua masih harus terus memikirkan Iya, anak-anak. dan semoga ya nanti ke depannya siapapun itu yang menemani dia ya semoga bisa sayang tulus sama dia gitu. Mungkin sayangnya bisa melebihi sayangnya aku ke dia gitu. Oke, Iya. itu ya pesannya ya. Oke, sekarang kita andai Dena. Andai bapaknya anak-anak mau ngajak anak-anak pergi ke Amerika sebulan, kasih izin nggak? Sedih banget sebulan. Janganlah, aku nego pasti. Boleh ya, paling lama boleh berapa lama? Jangan ke Amerika juga. Jauh gitu kan. Terus Kalau kemana ke bolehnya? Ke Bali? Kalau ke Bali ya aku susul juga, sewa villa Di sebelah lain. gitu, pokoknya nggak jauh-jauh dari anak gitu. Ntar ribut lagi Iya, nggak? jangan ya. Belum tahu ya? Belum tahu. Masih belum sanggup berpisah lama-lama sama anak-anak. iya. Oke, andai. Lagi pula kayak nggak sanggup deh. Hah? Kalau sama anakku sebulan, Nggak sanggup juga nggak ya? sanggup dianya. Migren. Oh iya, belum tentu juga dia sanggup. Nggak ada yang ini bantuin ngurusin juga ya. Oke, kalau misalnya nanti bulanannya nggak sesuai dengan yang kamu harapin gimana? Sebenarnya semua itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, ya kan? Dinegosiasikan Kalau memang adanya berapa, ya berapa. Mungkin nanti di pertengahan bisa sisanya. Tetap ya. Sisanya ya, pokoknya diomongin lah Karena semuanya. aku memang ada niatan, kan anak-anak tuh punya buku tabungan masing-masing. Jadi aku pengen sisihin itu Kak Ros gitu. Oh. Jadi kalaupun mereka ulang tahun atau apa ya bisa dari situ. Gitu. Andai ternyata misalnya mantannya itu udah punya pasangan lebih dulu terus dikenalin ke anak-anak gitu. Kamu punya syarat-syarat nggak? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.